Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, berasal dari kelas 12 MIPA 2. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 5 Padang. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas contoh soal beserta pembahasannya mengenai materi struktur dari teks sejarah. Sebelum itu, mari kita ingat kembali apa sih pengertian dari teks sejarah. Nah, teks sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang terbelakangi tentang kejadian masa lalu dan disertai dengan nilai-nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk data dan memiliki pengetahuan yang luas dari sang penulis. Dalam teks sejarah memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini adalah pembuka atau pengenalan dalam suatu cerita. Yang kedua adalah urutan waktu peristiwa. Dalam urutan waktu ini menjelaskan tentang kejadian dari awal hingga akhir cerita, atau bisa juga kita sebut dengan kronologis. Yang ketiga yaitu reorientasi. Dalam reorientasi ini bisa juga kita sebut dengan penutup, di mana dalam penutup ini kita menyebut kesimpulan dari sebuah cerita tersebut atau komentar dari penulis mengenai suatu cerita tersebut. Nah, teman-teman semua, kita masuk pada soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah, Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan rempah yang sangat besar dan ramai. Kapal-kapal perdagangan dari Gujarat, Belgia, Persia, dan negara-negara lainnya berdatangan ke Malaka untuk berdagang. Hal tersebut menjadikan kerajaan Malaka semakin makmur dan berkembang. Dari kutipan tersebut, yang merupakan bagian dari teks sejarah adalah jawabannya yaitu bagian struktur orientasi. Pembahasannya pada teks tersebut merupakan pengenalan awal tentang daerah Malaka dan kerajaan Malaka. Kita lanjut pada soal yang kedua. Soal nomor 2 yaitu pembangunan Candi Borobudur pun akhirnya dapat diteruskan meskipun Samaratungga sudah tidak berkuasa lagi di dinasti Sailendra setelah 50 tahun hingga 70 tahun. Kemudian akhirnya bangunan megah Candi Borobudur dapat diselesaikan meskipun sayangnya Gunadarma sang arsitek sendiri tidak dapat melihat hasil dari Candi Borobudur tersebut. Kutipan dari teks sejarah di atas merupakan bagian jawabannya yaitu bagian reorientasi. Penjelasannya, karena kita tahu dan kita dapat melihat pada awal teks pembangunan Candi Borobudur pun akhirnya dapat diteruskan. Hal tersebut kita dapat analisa bagian itu adalah bagian penutup. Teman-teman semua, kita akan masuk pada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan hingga sekarang. Candi ini merupakan peninggalan dinasti Sailendra yang dapat diteruskan ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara. Kutipan teks cerita sejarah di atas merupakan bagian jawabannya yaitu bagian orientasi, karena pada kutipan di atas merupakan pengenalan dari Candi Borobudur. Nah, teman-teman, kita masuk pada soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu istilah Bandung Lautan Api tersebut muncul pertama kali dari wartawan bernama Ajay Bastaman, di mana ia menyaksikan sebuah pemandangan pembakaran gedung Bandung dari Bukit Gunung Leutik pada sekitar Paemupeu, Garut. Dari puncak ia melihat Bandung yang memerah dari Cidadas sampai ke Cimidi. Kutipan teks cerita sejarah di atas termasuk pada bagian jawabannya yaitu reorientasi, karena
Pada kutipan di atas terdapat bagian akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kita masuk pada soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya adalah, berawal dari pecahnya Perang Asia Timur Raya dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang karena serbuan tentara Jepang di pusat pertahanan Amerika Serikat, Pearl Harbor. Pada tanggal 8 Desember 1941, tentara Jepang dengan angkatan udara dan lautan semakin agresif mendarat di wilayah Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kutipan teks cerita sejarah di atas merupakan bagian jawabannya, yaitu bagian orientasi, di mana pada kutipan tersebut menjelaskan bagian awal dari peperangan. Sekian video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.